Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madyan. Suku Madyan adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Ma'an, yaitu di pinggiran negeri Syam. Saat ini, negeri Syam dikenal dengan negeri Syria. Kaum Madyan kebanyakan bekerja sebagai pedagang, karena kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran Surat Hud ayat 84 sampai dengan 95 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa kaum Madyan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Madyan dijuluki dengan sebutan Ashabul Aikah, yang artinya para penyembah pohon. Selain itu, mereka juga telah mendustakan para rasul dengan menyembah berhala. Selain berbuat syirik, ada juga kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum Madyan, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Selain itu, pada saat panen dan harganya murah, mereka membeli barang dagangan yang sangat banyak, lalu mereka menimbunnya. Pada saat musim paceklik, mereka menjualnya dengan harga yang tinggi dan mencekik para pembelinya. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru kepada mereka, yaitu kaum Madyan, dengan tujuan supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Selain itu, Nabi Syuaib alaihissalam juga melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madyan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 85, yang artinya, dan Syuaib berkata, "Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur serta mereka bertaubat atas perbuatannya, yaitu perbuatan syirik. Namun kaum Nabi Syuaib tetap
tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek dan mengancamnya bahwa jika bukan karena keluarga Nabi Syuaib alaihissalam, tentu mereka sudah menganiayanya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 93 yang artinya sebagai berikut. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Kaum Madian benar-benar ingkar. Mereka tetap menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Bahkan mereka pun menantang Nabi Syuaib alaihissalam untuk menurunkan azab kepada mereka. Mendengar tantangan itu, Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Akan tetapi, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib alaihissalam pun pergi meninggalkan kaum Madian bersama pengikutnya yang beriman. Setelah beberapa hari Nabi Syuaib alaihissalam pergi, Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan kaum Madian. Mereka semua disambar petir yang sangat keras serta disertai dengan gempa yang sangat dahsyat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah Nabi Syuaib alaihissalam di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah jangan suka berbuat curang. Contohnya dengan mengurangi takaran dalam timbangan karena perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian. Selalu berbuat jujur, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan bersikap sombong, apalagi melakukan perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya kepada kita. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taat dan bertakwa kepadanya, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pekerjaan kaum Madian adalah sebagai. 2. Sebutan bagi kaum Madian adalah. 3. Sebutkan 3 kebiasaan buruk kaum Madian. 4. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.